Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Iwan S. Kisah yang berjudul Hutan Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beralih ke sudut pandang Agus. Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan anak itu keluar dari kampung ini. Bukankah kamu sendiri, Kiman, yang menyuruhku untuk menyelamatkannya dari hutan tua itu? Sebagai imbalannya, aku harus menunggu sampai detik-detik ajal anak itu tiba. Aku baru bisa mengambil jiwanya, tegas Mbah. Yang aku dengar dia bicara sendiri, tapi kenapa Mbah menyebut nama Paman Kiman? Orang yang paling aku benci di dunia ini, yang mempunyai hati iblis, karena begitu tega mengorbankan anak kandungnya sendiri untuk iblis yang dia puja. Jika memang Mbah ini ada hubungannya dengan pamanku itu, berarti aku dalam masalah besar. Aku tidak mau menjadi budak iblis yang dia puja. Aku harus mencari cara untuk keluar dari kampung ini. Entah kenapa orang yang aku anggap baik, tapi ujung-ujung mereka lebih sadis dari orang yang tidak aku kenal. Mbak itu yang aku kira menjadi penolongku di sini, tetapi diam-diam adalah pemangsa darah dingin. Tidak lama Simba berjalan pergi tanpa membawa penerang, dan semakin jauh hilang di dalam kegelapan. Kini aku semakin khawatir setelah aku tahu siapa Mbak itu dan untuk apa tujuan baiknya. Aku melangkah turun dari pondok. Mungkin ini kesempatanku untuk pergi dari sini, terus berjalan dalam gelap. Sengaja aku tidak membawa penerangan agar Simba tidak melihatku. Sedikit kesusahan untuk memperhatikan jalan setapak di kebun ini. Kenapa sejauh ini aku berjalan, belum juga menemukan jalan kampung? Perasaan malam kemarin tidak lama seperti ini, memasuki kebun sudah sampai ke pondok itu. Apakah aku salah jalan? Aku bertanya dalam hati. Kuperhatikan sekitar jalan setapak yang aku lalui dan mencoba mengingat kembali jalan yang aku lewati waktu itu. Sepertinya benar, ini jalannya. Waktu kemarin habis jalan kampung masuk kebun jagung, lalu memasuki kebun singkong, dan berjalan di kebun kosong. Tidak lama sudah sampai di pondok. Sekarang aku dari tadi berjalan di kebun jagung tapi belum juga ketemu jalan kampung. Mungkin ini perasaanku saja, seperti lama. Kuhela nafas dan kembali berjalan. Tidak lama kemudian, aku sampai di kebun singkong. Aku sedikit lega dan bersemangat untuk kembali berjalan. Karena merasa jalan yang aku lalui tidak salah, aku terus berjalan menyusuri jalan setapak di dalam kebun singkong ini. Sampailah aku di perbatasan kebun singkong dengan kebun kosong. Kususuri lahan kosong itu dengan mempercepat langkahku. Akhirnya aku begitu lega. Di depanku terlihat cahaya lampu petromak dan terus berjalan masuk ke sebuah pondok. Aku jatuhkan pantatku di atas tempat duduk yang dibuat dari bambu dan bersandar kepala di tiang bubuk yang berada di samping tempat duduk sambil mengatur nafasku yang benar-benar ngos-ngosan karena terlalu lama berjalan tadi. Tiba-tiba dari arah samping muncul Simba. "Kamu belum tidur, Nak?" tanya Simba. Aku yang terkejut mendengar suara Simba langsung membalikkan badan ke arahnya. Dengan rasa gugup aku menjawab, "Belum, Mbah. Mbah dari mana?" Aku bertanya balik. Sekarang aku merasa takut dengan Simba setelah mengetahui siapa Simba ini dan tujuannya yang sebenarnya. "Mbah dari kebun kacang sana, pergi menjaga hama monyet biar nggak mengganggu kacang. Tadi Mbah lupa bawa tombak, terpaksa balik lagi ke sini buat mengambilnya," jelas Simba sambil berjalan ke arah samping pondok. Tidak lama kembali dengan tombak di tangannya yang panjangnya sekitar 2,5 meter. Aku benar merasa was-was dengan Simba. Simba terus berjalan keluar pondok seperti mau pergi lagi ke kebun. Belum jauh dari tempatku duduk, Simba berhenti dan berpaling ke arahku dengan tatapan yang tajam. "Ingat, jangan coba-coba pergi dari sini. Lebih baik tidurlah. Ini sudah larut malam," tegas Simba. Lalu kembali berjalan dalam kegelapan. Mendengar ucapan Simba, aku bergidik ngeri. Sekarang aku baru ingat bahwa sesuatu yang ganjil baru saja terjadi tanpa aku sadari. Jantung berdetak begitu kencang setelah menyadari yang barusan aku alami. Bukankah tadi aku sudah berjalan begitu lama pergi dari pondok ini? Kenapa aku balik lagi ke sini? Bahkan dengan perasaan memang ke pondok ini tujuanku,
Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku berjalan begitu lama di dalam kegelapan malam hanya untuk kembali ke sini lagi. Pantas saja jalan yang aku lalui tadi sama seperti jalan waktu aku ke sini. Aku membatin, yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Di tengah-tengah aku berkecamuk dengan pikiranku, sebuah suara terdengar. Isi hatimu dengan selalu memohon pertolongan Allah dan doa. Jangan pernah kosongkan hatimu dan cepat pergi dari sini. Kuedarkan pandanganku mencari sumber suara yang tidak asing bagiku, dengan sambil memanggil-manggilnya. Yudi, Yudi, kamu di mana? Yudi. Aku terus memanggilnya, dengan berjalan keluar pondok untuk mencarinya, tapi aku tidak menemukan keberadaannya. Padahal aku dengan sangat jelas mendengar itu suara Yudi. Apa mungkin aku berhalusinasi? Karena pikiranku lagi kacau dengan apa yang barusan aku alami. Dengan memalas dan rasa kecewa, aku kembali ke dalam pondok. Sepertinya benar yang dibilang suara tadi. Aku harus mencoba kembali pergi dari sini. Dengan membaca bismillah, aku kembali melangkah berjalan di jalur setapak yang tadi aku lewati. Kini sepanjang jalan hatiku terus berpikir, mungkin benar di saat seperti ini hanya Allah satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan. Aku terus berjalan melewati kebun kosong, hingga sampailah aku di kebun singkong. Aku menghela nafas panjang. Aku terus berjalan di jalur setapak yang dihimpit batang singkong, sehingga aku menyeruak batang-batang singkong yang menjulur ke jalan. Baru beberapa meter aku memasuki kebun jagung, aku dikejutkan dengan suara Mbah dari belakang. Mau kemana kamu? Aku segera berbalik badan ke belakang, melihat si Mbah tidak jauh dari tempatku berhenti. Bukankah aku sudah bilang, jangan coba-coba pergi dari pondok? Ucap si Mbah dengan nada marah, dan kini matanya merah bagaikan api yang semakin lama semakin membesar. Melihat semua itu membuat tubuhku gemetar, bahkan untuk menjawab pun tidak bisa. Aku memutuskan membalikkan badan dan berlari. Masih terdengar suara Simba yang berteriak. Berhenti! Mau kemana kamu anak manusia? Berhenti! Aku tidak memperdulikan panggilan itu lagi. Aku yakin sekarang bahwa Mbah itu bukan manusia yang sebenarnya. Dengan terus berlari mengikuti jalur, sehingga tibalah di jalan kampung. Dari arah belakang tampak seperti seekor babi hutan yang sangat besar, mengeluarkan suara seperti suara orang mendengkur, dan berlari ke arahku. Ya Allah, apalagi itu? Dengan nafas yang tidak beraturan, aku berusaha mempercepat lariku, sehingga sampai di ujung jalan desa. Dengan sekali loncat, hewan itu menghantam tubuhku. Aku meringis karena rasa sakit sekali di punggungku. Aku jatuh tersungkur beberapa meter dari hewan itu. Ketakutanku memuncak ketika hewan itu berjalan pelan ke arahku. Dari remang-remang bulan terlihat, ternyata hewan itu memiliki kepala si Mbah dengan mata merah api yang menyala dan lidah yang panjang menjulur keluar. Dasar anak manusia, sudah aku katakan jangan coba-coba pergi dari sini. Harusnya aku mengambil jiwamu lebih cepat, ucap makhluk itu dengan berjalan pelan ke arahku. Aku yang begitu ketakutan terus bersikir dalam hati dan mencoba mundur dengan cara ngesot. Makhluk itu yang melihatku mundur langsung melompat ke arahku seperti ingin mencengkeramku. Mataku refleks terpejam sendiri dan sebuah teriakan keluar dari mulutku. Allahu Akbar. Sebuah suara benda jatuh sedikit jauh dari tempatku diikuti dengan suara erangan kesakitan. Aku membuka mata, penasaran dengan apa yang terjadi. Melihat makhluk itu berjalan kembali dari arah benda jatuh tadi. Aku merasa heran kenapa makhluk itu berjalan dari jauh lagi ke arahku, padahal tadi hanya tinggal mencengkeramku. Apa yang terjadi dengan benda jatuh tadi? Aku membatin. Melihat makhluk itu sudah hampir dekat denganku lagi, aku berusaha berdiri untuk lari. Tetapi ketika makhluk itu berjarak setengah meter dariku, makhluk itu berjalan bolak-balik dari kiri ke kanan, seperti ada penghalang di depannya. Aku bingung dengan apa yang terjadi pada makhluk itu, padahal aku melihat tidak ada penghalang apa-apa. Kembali ke sini, kau sudah menjadi milikku, ucap makhluk itu. Karena tidak mengerti dengan ucapan makhluk tersebut, dengan rasa takut disertai bibir yang gemetar. Apa maksudmu kalau aku sudah menjadi milikmu? Tanyaku dengan ragu. Makhluk itu tertawa. Kamu tahu, saat kamu hilang di hutan itu, dia menunjukkan ke belakangku. Si Kirman pamanmu mengikat perjanjian denganku. Jika aku bisa menyelamatkanmu, jiwamu diberikan untukku di saat menjelang ajalmu. Tapi kamu tidak menyelamatkanku, justru ingin mencelakaiku, ucapku dengan nada kesal. Kamu ingat, saat kamu bertemu penghuni hutan tua di pohon besar itu, tanpa kamu sadari aku yang menuntunmu lari. Tapi aku tertangkap oleh penghuni lain hutan itu. Karena aku sebangsa dengan mereka,
Aku diampuni dan dikutuk dalam desa ini dan tidak bisa keluar untuk selamanya. Dengan rasa sangat kesal dan kecewa kepada pamanku, aku terus bangkit dan berjalan ke dalam hutan dengan tubuh yang masih sakit. Makhluk itu terus memanggilku untuk kembali ke sana. Aku tidak peduli lagi. Melihat pun ke arahnya, aku tidak sudi. Aku terus menyibak-nyibak ilalang yang tingginya sebahu untuk bisa berjalan, karena aku tidak menemukan jalur untuk berjalan. Tanpa sadar, aku telah berjalan dalam rawa. Ketika merasakan air menembus sepatuku, dalam keadaan gelap, aku kesulitan mencari tepi rawa, memaksaku harus putar balik. Dan saat berjalan balik, tidak sengaja kakiku menginjak benda spons dan melicin yang melintang di rawa. Aku kaget dan terperajat ke depan. Terlihat dengan bantuan cahaya bulan, rumput-rumput di tempat benda tadi bergerak-gerak. Sepertinya aku menginjak benda yang bernyawa. Seketika aku diam mematung dengan keringat bercucuran membasahi baju. Rasa ketakutan yang menjadi-jadi di saat melihat ke bawah, di mana sebuah benda sebesar paha melintas di samping kakiku yang panjang sekitar 6 meter. Karena aku bisa memastikan itu benda apa, tidak ada yang bisa aku lakukan selain hanya diam mematung dan berharap keberadaanku tidak terdeteksi oleh benda tersebut. Aku terus memperhatikan benda itu dengan jantung berdegup kencang, yang seakan dada ini ingin meledak. Aku tidak dapat membayangkan jika benda itu tahu keberadaanku yang berada di sampingnya. Beberapa saat tubuh dari benda itu habis melintas. Aku coba menoleh ke belakang kemana perginya benda itu, yang tidak lain seekor ular besar. Hanya sebesar paha, tapi mampu meremukkan tulang-tulang dan menelan secara utuh yang bertubuh sebesar aku. Terlihat ular itu sudah hampir jauh. Aku hanya menandakan keberadaan ular itu dengan rumput yang bergerak-gerak saat dia melintas, karena dalam gelap tidak mungkin dengan cahaya bulan mampu membantu penglihatan secara jauh. Karena yakin aku tidak akan tercapai oleh ular tersebut, kuhirup napas dalam-dalam sambil mengangkat kaki dan berlari ke arah yang berlawanan dengan ular itu melintas. Sudah berapa lama aku berlari, tapi aku belum juga menemukan tepi rawa ini. Dengan terus berlari, aku membatin, kenapa ada rawa seluas ini di hutan tua? Perasaan setiap hari aku masuk ke hutan ini tidak pernah menemukan rawa yang luas. Nafasku sudah tersentak-sentak. Dada seakan terbakar, begitu juga perut yang terasa sakit. Aku tidak sanggup lagi berlari. Aku berhenti dengan menopang tanganku di lutut, berusaha mengatur nafas. Sesekali aku menoleh ke belakang, takut kalau ular itu mengejarku. Meskipun aku sudah lari terlalu jauh. Aku mengitari pandanganku ke semua arah. Tidak satu batang pun pohon yang menandakan tepi rawa. Aku baru menyadari sebuah keanehan. Kenapa selama di desa itu sampai sekarang, sepertinya malam sangat panjang, sedangkan siang sebentar saja. Entah itu perasaanku atau emang begitu adanya. Aku kembali berjalan berharap segera menemukan tepi rawa, karena berada di dalam rawa malam-malam bukanlah hal yang baik. Ular lebih menyukai rawa kalau malam hari, jadi mungkin saja ada ular lainnya, pikirku. Tidak jauh di depan terlihat sebuah bayangan anak kecil yang berjalan menyibak-nyibak rumput dan sambil ketawa kecil. Antara takut dan penasaran, aku coba mempercepat langkah untuk mengikutinya. "Hai, tunggu!" Aku memanggilnya, berharap anak itu berhenti. Tapi seolah-olah anak itu tidak menyadari bahwa aku di belakangnya. Anak itu terus berjalan sambil tertawa. Namun aneh, aku tetap tertinggal di belakang, meski langkahku lebih cepat dari anak itu. Sampai!" ucap anak itu kegirangan. Terus anak itu menunduk seperti mengambil sesuatu dan melemparnya ke arah depanku yang masih berjalan di dalam rawa. Sambil tertawa-tawa terus-terusan melempar, sehingga percikan air mengotoriku sampai ke muka. "Apa yang kamu lakukan, anak bodoh?" teriakku dengan nada jengkel. Tapi dia tetap melempar seperti tidak peduli dengan ucapanku. "Dasar anak jin," ucapku lagi, yang melihat ternyata aku sudah sampai ke tepi rawa. "Awas kau anak brengsek," sambil menuju ke anak itu dengan rasa kesalku. Karena melihatku menuju ke arahnya, anak itu berlari ke dalam hutan. Tersontak aku terdiam saat teringat anak itu. Itu kan anak yang kemarin memberiku bungkusan madu kotor, dan anak itu juga membawaku ke pohon besar di dalam mimpi. Siapa dia? Kalau memang dia anak manusia, sangat tidak masuk akal bisa berada di dalam hutan malam-malam, hingga membuat bulu kuduku merinding. Sekarang aku tidak mau mengikuti ke arah anak itu pergi.
Aku berjalan ke angka 9 dari arah anak itu pergi. Tiba-tiba anak itu muncul lagi di depanku dengan posisi terdiam membelakangiku. "Eh, siapa kau sebenarnya? Kenapa mengikutiku?" Sambil melangkah mundur karena aku sudah yakin dia bukan manusia sungguhan. Hati terus bersikir dan membaca ayat-ayat yang bisa kuhafal. Tanpa menjawab, anak itu memutarkan kepalanya ke arahku dengan tubuh masih membelakangiku dan melayang mundur ke arahku dengan mulut terbuka sampai ke telinga. Melihat pemandangan tidak lazim itu, aku langsung balik arah dan berlari sambil membaca asma Allah. Langkahku terhenti ketika aku sampai di depan rawa tadi. Kini situasiku terhimpit oleh dua keadaan. Di depan, bahaya mungkin sedang menungguku. Di belakang, rasa takut yang mengerikan sedang mengejarku. Karena didera rasa takut yang teramat membuat otakku kurang berfungsi. Aku baru sadar samping kiri dan kanan adalah arah yang aman untuk sementara. Ternyata keputusan mengambil arah kiri bukanlah ide baik. Belukar yang begitu rapat dan tinggi dengan gagahnya menghadang langkahku. Kutoleh ke belakang, makhluk kecil mengerikan itu masih saja mengikutiku dengan santai. Aku hanya bisa berjalan cepat sambil menyibak-nyibak belukar, karena belukar yang terlalu rapat tidak mungkin bisa berlari. Akhirnya aku bisa melewati hutan belukar ini dengan dibatasi oleh sungai yang membentang. Melihat ke belakang, makhluk kecil itu tidak lagi mengikutiku. Rasa lelah bercampur rasa takut membuat tubuhku langsung jatuh dan bersandar di batu tepi sungai. Ya Allah, aku ingin pulang. Apa yang aku alami sekarang sudah sangat melelahkan. Tolong aku. Karena terlalu nyaman dengan sandaran di batu, mata mulai tidak bisa diajak runding. Dalam sayup-sayup irama gemercik air sungai, aku terlelap. Rasa panas di muka membuat mataku perlahan terbuka. Aku merasa lega setelah melewati malam yang panjang. Akhirnya aku masih sempat untuk melihat matahari. Sebuah organ ciptaan Tuhan mulai memberontak. Tidak ada makan yang bisa aku makan. Pandangan mulai menyisir ke sekitar tempatku, berharap ada yang bisa untuk kujadikan pengganjal perut. Memang hari-hari aku sering ke hutan, tapi aku tidak terlalu mengerti makanan liar yang aman dikonsumsi. Aku berjalan ke sungai untuk meminum beberapa teguk air. Tidak sengaja perhatianku tertuju ke batang talas di seberang sungai. Niatku ingin pergi mengambilnya, tapi langkahku terhenti ketika sebuah suara terdengar. "Jangan menyeberang sungai, kamu akan kesulitan pulang. Di atas batu besar itu, apa yang kamu inginkan sudah ada." Dengan cepat aku membalikkan badan. "Yudi, apakah kamu itu Yudi?" Aku kembali memanggilnya lagi. Namun tidak aku temukan siapa-siapa di belakangku. Ya Allah, kenapa dengan diri ini? Padahal suara Yudi begitu jelas. Aku melihat ke arah batu besar yang berada sedikit jarak dengan tepi sungai. Seperti ada suatu benda di sana. Dengan rasa penasaran, aku pergi ke sana. Aku tercengang dengan apa yang aku temukan. Seekor ikan bakar yang masih panas dan berbagai jenis buah-buahan hutan diletakkan di atas batu besar ini. Aku berdiri di atas batu dan melihat ke semua arah, tapi tidak terlihat siapa-siapa. Kemana pergi pemiliknya? Kenapa meninggalkan makanan begitu saja di sini? Dengan rasa begitu yakin bahwa makanan ini ada pemiliknya, aku memutuskan menunggu orang tersebut. Dengan harapan besar bisa mendapat petunjuk jalan pulang. Aku hanya memakan satu buah sebagai pengganjal perut karena aku benar-benar lapar. Berjam-jam berlalu, hari sudah nampak sore, tapi tidak ada tanda-tanda munculnya seseorang. Kemana pemilik makanan ini? Kenapa tidak kembali-kembali? Apakah orang itu lupa dengan makanannya? Aku bertanya dalam hati. Terasa kecewa dengan harapan yang telah aku benamkan dari tadi. Aku putuskan untuk memakan makanan ini. Aku mulai berpikir, jika tadinya di sini ada orang, berarti aku tidak terlalu jauh dari kampung. Sekarang aku memutuskan berjalan menyusuri tepi sungai, karena menurutku air pasti mengalir ke bawah dan melintasi pemukiman. Sudah sangat jauh berjalan hingga di depan. Sungai diputuskan oleh air terjun yang sangat dalam. Aku hanya berdiri terpaku di atas tebing menatap air terjun. Sama sekali bukan karena terpana melihat keindahan alam ini, tapi meratapi perjalanan yang begitu jauh hanya sia-sia. Air mata mulai mengalir di dalam keputusasaan, sehingga membuat diri ini merasa benar dengan bisikan setan. Memutuskan sebuah akhir kehidupan, mungkin jalan terbaik untuk berakhir dari semua ini. Kutarik nafas dalam-dalam dan menatap ke bawah air terjun. Aku mulai memejamkan mata dan membuka lebar-lebar tangan untuk memasrahkan diri ini di peluk sang maut.
"Hai, bodoh, ibumu di rumah menunggumu." Sebuah suara menyadarkanku yang hampir saja terpeleset ke jurang karena kurang keseimbangan. Segera aku buka mata, namun tidak ada siapa-siapa. Padahal dengan lantang suara Yudi terdengar di telingaku. Kenapa sudah beberapa kali aku mendengar suara Yudi? Apakah ada sesuatu yang terjadi sama Yudi? Atau memang itu sebuah rasa kangen buat sahabatku yang biasanya menghabiskan hari-hari berdua? Aku menjauh dari tepi air terjun yang begitu menjulang ke bawah. Benar, aku tidak boleh egois memikirkan diriku sendiri karena masih ada orang yang masih sangat membutuhkanku. Bagaimana dengan ibuku jika aku memilih bunuh diri? Ibuku adalah orang pertama yang tersakiti dan tidak bisa menerima keputusanku. Berusaha keluar dari hutan ini itu keinginan mereka yang menyayangiku, bukan untuk mengakhiri hidup karena keputusasaan di hutan ini. Maafkan aku, Ibu, yang hampir saja membuat Ibu kecewa. Mengingat seorang ibu yang mungkin sedang bersedih dan khawatir di rumah, memberiku secarik semangat untuk terus berjuang keluar dari hutan ini. Aku coba berjalan mengikuti arah lain dengan hari yang sebentar lagi hampir gelap. Berjalan di hutan yang belum disentuh manusia membuatku sangat kesulitan. Tapi keinginanku untuk keluar dari hutan ini begitu besar sekarang. Ini hanya untuk seorang ibu yang aku yakini masih tetap setia menungguku di rumah. Aku terus berjalan sehingga butiran air kecil mengenai tubuhku jatuh dari atas sana. Sepertinya hujan memberikan tanda sebelum datang menyirami seluruh hutan ini. Sebuah pohon yang terlihat rindang membuat pilihanku menuju ke sana untuk berlindung dari hujan. Tidak lama hujan jatuh begitu deras, suara gemuruh dan petir saling menyambar. Pohon yang rindang ini tidak dapat melindungiku dari hujan dengan sempurna. Rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuh membuat bibirku bergetar dan gigi saling berbenturan. Hari yang semakin gelap, hujan masih setia menyirami hutan ini. Tidak ada yang dapat aku lakukan selain duduk merangkul lututku. Dalam keadaan seluruh anggota tubuhku yang basah, aku harus menyambut kedatangan malam sebentar lagi. Suara kepakan sayap seperti kelelawar terdengar melintas di atas kepalaku dan berhenti di atas pohon tempatku berteduh. Ternyata bukan aku saja yang kedinginan berlindung di pohon ini, namun hewan pun mencari tempat berlindung juga saat hujan. Aku yang tengah duduk dengan posisi merangkul lutut berserta dagu yang menopang di atas lutut, merasakan benda halus mengenai pundak dan kepalaku. Aku coba menepisnya dengan tangan tanpa melihat. Tapi benda itu masih saja mengenaiku yang membuat tubuhku menggeliat karena geli. Karena rasa risih membuatku untuk melihat benda tersebut. Kudapati seperti rambut kusam yang menggantung dari atas ke arahku. Kutada kepala ke atas untuk mencari asal benda itu. Ya Tuhan, ternyata yang kukira kelelawar tadi, seorang perempuan duduk di atas cabang pohon membelakangiku, yang sedang mengayun-ngayunkan kaki sambil memainkan rambutnya dengan tangan yang panjang sampai ke tanah. Dengan hari yang hampir gelap, terlihat belatung berjatuhan dari punggungnya yang berlobang, membuat tubuhku yang tadinya dingin menjadi panas, merasakan keringat yang mulai keluar. Rasa takut datang dengan sendirinya lewat pemandangan yang mengerikan itu. Tanpa sadar aku masih mematung memperhatikan perempuan itu, sehingga perempuan itu memutarkan kepalanya ke arahku. Jantung seperti berhenti berdetak seketika. Di saat muka yang sebelah hancur dan sebelah lagi utuh, tapi begitu pucat menatap ke arahku. Sebuah senyuman sinis yang sangat mengerikan ketika saling bertatapan, membuatku terpaksa ambil langkah 1000 berlari dalam derasnya hujan. Suhu tubuh seakan begitu panas. Di dalam hujan masih bisa aku rasakan keringat yang keluar dari pori-poriku. Dengan terus berlari, suara kepakan sayap terdengar melintas di atas melewatiku yang sedang berlari. Terlihat perempuan itu berdiri di atas ranting-ranting pohon yang berada di depan dengan menatap penuh amarah ke arahku yang sedang berlari. Seperti menginjak rem, langkahku terhenti. Ya Tuhan, apa salahku dengan perempuan yang mengerikan ini sehingga terlihat begitu marah kepadaku? Dengan beberapa surat pendek, hatiku terus melantunkannya dan berharap perempuan itu pergi. Dengan secepat kilat, perempuan itu melayang ke arahku. Aku menunduk agar tidak mengenaiku. Namun punggungku merasakan sebuah goresan yang menghadirkan rasa perih. Aku coba melihat kemana wanita itu, karena hari yang sudah gelap. Aku kesulitan mencari keberadaannya. Dari arah belakang, kurasakan tangan melingkar di leherku, dengan kuku-kuku runcing menembus kulitku. Begitu kuat cekikan dari sesuatu yang tidak dapat aku lihat di belakang.
Jantung berdegup begitu kencang, dengan dada yang sesak karena kesulitan bernapas. Kepala terasa semakin berat diiringi pendengaranku yang tidak bisa mendeteksi suara hujan lagi. Aku berusaha berontak untuk melepaskan cekikan itu, yang membuatku hampir melemas dengan mata yang semakin redup. Di lubuk hatiku membaca surat Al-Baqarah ayat 255, dan dengan tersentak-sentak mulutku juga ikut membacanya. Pandangan yang buram disertai tubuh yang tidak berdaya lagi, aku bisa merasakan cekikan itu terlepas dan tubuhku ambruk ke tanah. Dengan tubuh terbiarkan tergeletak di tanah dalam hujan, di ujung kesadaran seperti ada seseorang membopongku sehingga pandanganku mulai gelap. Aku terkejut dengan suara cukup besar hingga membuat tanah bergetar. Terlihat jauh dari tempatku sebatang pohon terbakar tersambar petir. Hujan yang hampir berhenti di luar, aku baru menyadari bahwa diri berada di lubang akar pohon yang besar, mungkin bisa muat 5 orang. Kenapa aku berada di sini? Siapa yang membawaku ke sini? Dalam kebingungan, aku teringat di saat terlepas dari cekikan perempuan menyeramkan itu. Ada seseorang membopongku, tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas orang itu, hingga aku tidak tahu apa-apa lagi. Dan kini aku menemukan diriku ada di sini. Aku mencoba keluar dari lubang dan berjalan memutari pohon besar ini. "Hai, ada orang di sini." Aku memanggil, berharap orang yang membawaku ada di sekitar sini, tapi tidak ada yang menjawab panggilanku. Aneh, kalau memang orang itu berniat menolongku tadi, kenapa meninggalkan aku di sini dan terus pergi? Tidak sengaja kakiku menginjak sebuah botol plastik. Mataku langsung tertuju ke bawah. Terlihat seperti bungkusan nasi dalam daun pisang, dan botol yang kuinjak tadi isinya air. Apakah orang itu sengaja meninggalkan makanan buatku? Atau jangan-jangan orang yang sama yang meninggalkan makanan di sungai kemarin? Siapa orang itu? Dengan menghembus nafas panjang tanda tidak paham, aku mengambil makanan dan duduk memakannya. Di saat aku selesai makan dan sedang meminum air, terdengar suara ranting patah seperti terpinjak kaki yang berasal dari arah balik pohon. Apa ada orang di situ? Halo, siapa di situ? Aku kembali mengeraskan sedikit suara, namun tidak ada yang menjawab. Aku bangkit dan berjalan mengeceknya, karena aku yakin kalau tadi suara orang berjalan. Di saat aku belum sampai di balik pohon, aku jatuh terpontang-panting ketika berbalik badan untuk lari. Secepatnya aku bangkit dan berlari, tanpa tahu arah di dalam kegelapan. Apa mungkin makhluk itu yang membawaku ke pohon itu? Tetapi makhluk itu begitu menyeramkan. Hatiku antara yakin dan tidak bahwa makhluk itu yang membawaku. Aku terus berlari, karena bagiku, entah makhluk itu yang menolongku atau bukan, menjauh darinya adalah cara lebih baik. Berlari sambil sesekali menoleh ke belakang, membuat Agus tidak fokus dengan arah lari. Brak! Agus menabrak sesuatu hingga jatuh ke tanah. Agus melihat apa yang ia tabrak, karena keadaan gelap Agus kesulitan untuk melihat. Kalau lari itu, lihat ke depan, jangan ke belakang. Suara terdengar dari seseorang yang lagi berusaha bangun dengan rokok masih di tangan, yang ternyata juga ikut terjatuh. Agus yang terduduk melongo mendengar suara itu, suara yang tidak asing di telinga Agus. Dengan terus memperhatikan orang tersebut sampai berdiri dengan mengisap dalam-dalam rokoknya. Yudi, apakah itu kamu? Walaupun yakin itu suara Yudi, tapi Agus masih ragu tidak bisa melihat mukanya karena gelap. Orang itu mulai mendekat ke arah Agus yang masih terduduk di tanah. Agus yang melihat orang itu berjalan ke arahnya, mulai memundurkan tubuhnya. Yudi, benarkah itu kamu Yudi? Uluran tangan terlihat ke arah Agus dengan sambil menyembul asap rokok. Bangunlah Agus. Yudi, benar kan Yudi? Agus masih di antara yakin dan ragu. Mata Agus masih memperhatikan dari ujung kaki sampai kepala. Dari perawakan bentuk tubuh, memang mirip Yudi. Bangunlah sobat, ini aku Yudi. Dengan ragu Agus memegang uluran tangan Yudi untuk bangun. Seketika bulu kuduk Agus merinding, merasakan tangan Yudi begitu dingin. Ketika Agus telah berhasil berdiri, Yudi memeluk Agus. Kamu harus pulang sob. Meski Agus juga begitu rindu dengan Yudi, tapi Agus dengan segera melepaskan pelukan Yudi. Agus merasakan pelukan Yudi seperti berada dalam kulkas. Tubuh Yudi sangat dingin. Kamu kenapa Gus? Tidak senang bertemu denganku? Aku kurang yakin kalau kau Yudi sahabatku, ucap Agus sambil mundur beberapa langkah. Yudi merogoh kantongnya, terus mengulurkan bungkusan rokok ke Agus. Lalu berjalan ke pohon yang berada di dekatnya
dan menjatuhkan pantatnya sambil menyembul asap rokok. Ingatkah keburukan dirimu yang fatal, Gus? Saat kau melempar anjing penjaga ke dalam sumur di kebun kacang Kang Thohir. Saat ketahuan, kamu menyuruhku untuk mengakui bahwa aku yang melakukannya. Jika aku bukan sahabatmu, Gus, sungguh kamu tidak punya sahabat di dunia ini satu orang pun. Agus yang mendengar itu dengan cepat berjalan ke arah Yudi dan langsung memeluk Yudi dengan erat. Maafkan aku, Yudi. Bukan aku yang meragukanmu sebagai sahabatku, tapi hutan ini yang membuatku terus ketakutan, sehingga aku ragu bahwa ini benar-benar kamu, Yudi. Yudi menepuk-nepuk bahu Agus. Tenanglah, Gus, dan jangan lelah memohon pada Tuhan agar kamu bisa keluar dari hutan ini. Aku akan berusaha membawamu keluar dari hutan ini. Yudi bangkit dan mengumpulkan beberapa ranting di sekitar mereka untuk membuat api unggun. Agus mencoba menenangkan diri dengan membakar rokok yang diberikan Yudi tadi. Setelah membuat api unggun, Yudi mengeluarkan sebuah bungkusan daun pisang di dalam tasnya dan memberikannya kepada Agus. Makanlah, Agus, biar sedikit bertambah tenagamu. Agus mengambil dan terus memakannya, yang tidak lain isinya nasi dengan sambal goreng tempe. Kamu kemana aja setelah berpisah denganku, Yudi? Seharusnya sebagai seorang sahabat, kamu tidak perlu menanyakan itu, Gus. Karena aku tidak mungkin diam, pasti akan mencarimu. Lagi asik menikmati momen pertemuan dua sahabat. Agus, bacalah doa yang kamu bisa dan memohonlah perlindungan Tuhan. Agus yang tidak mengerti maksud Yudi langsung gugup. Kenapa, Yud? Sepertinya tempat ini tidak aman. Kita harus pergi dari sini. Lihatlah di sekelilingmu, Gus, ucap Yudi sambil mematikan api unggun. Agus begitu kaget saat melihat ke sekeliling mereka dan dengan cepat merapatkan diri ke Yudi. Mayat yang terbungkus kain kafan sedang berdiri mengelilingi mereka dengan wajah hitam dan rusak, hampir tidak berbentuk wajah lagi, menatap mereka dengan mata yang melotot hampir jatuh. Apa-apaan kamu, Gus? Melihat Agus memeluknya dengan ketakutan. Lepasin aku, Agus. Buang rasa takutmu, jangan seperti ini. Kalau kamu selalu dalam ketakutan, itu akan menyulitkanmu keluar dari hutan ini. Udah, ayo jalan. Yudi mulai jalan di depan dan Agus masih juga tidak mematuhi protokol kesehatan yang tetap jalan berdempetan dengan Yudi. Mereka berjalan melewati pocong-pocong itu yang hanya berdiri mematung. Agus yang merasa mual dengan bau busuk dan anyir saat berpapasan dengan pocong itu. Hingga dia memuntahkan balik makanan yang dia makan tadi, membuat Yudi menggelengkan kepala sambil senyum. Mereka terus berjalan dalam gelapnya malam. Tidak ada percakapan di antara mereka. Agus tengah berkecamuk dengan pikiran, rasa aneh kepada Yudi. Dulunya Agus mengenal Yudi bukanlah orang yang berani-berani amat. Tapi sekarang Yudi sama sekali tidak takut dengan makhluk yang menyeramkan tadi. Bahkan lewat di samping makhluk itu seperti biasa. Gus, apa kamu ada di belakang? Iya Yud, ada apa? Usahakan pikiranmu tidak kosong, Gus. Takutnya kamu kesambet setan di hutan ini. Kamu tahu kan, badan aku lebih kecil, tidak sanggup menahanmu. Kagak lucu, Yudi, kita masih di hutan ini. Ternyata kamu udah berubah, Gus. Sudah mulai menjaga sikap saat di hutan. Tapi jangan karena takut sama setannya, Gus, melainkan karena menghormati kelestarian alam. Jangan sampai karena sikap ceroboh kita bisa merusak alam. Yudi, kita sudah berjalan lama. Aku udah tidak sanggup jalan lagi. Kita istirahat dulu sebentar. Jangan di sini, Gus. Kita ke depan sedikit lagi. Aku nggak kuat lagi, Yud. Kamu yakin mau di sini? Atau jalan sedikit lagi? Lihatlah ke atas pohon. Astagfirullahaladzim. Agus langsung merapat ke Yudi dengan jantung berdegup kencang. Perempuan-perempuan itu sedikit bahaya, Gus. Beda dengan pocong, nggak bisa ngapa-ngapain karena tangannya sudah terbungkus. Kok kamu tidak merasa takut dengan makhluk menyeramkan itu, Yud? Justru aku sangat takut, makanya tidak mau melihat ke arah makhluk itu, Gus. Tidak lama sampailah di sebuah bangunan kuno seperti sebuah surau. Yudi, ini tempat apa? Sepertinya kita tidak pernah menemukan bangunan ini. Sekian lama masuk ke hutan ini. Yudi yang mulai menjatuhkan tubuhnya di samping tiang surau dan membakar sebatang rokok. Kamu tahu gak, Gus? Yang kita masuk setiap hari itu mencari madu adalah sampul dari hutan tua. Sedangkan hutan yang sekarang ini adalah hutan tua yang sesungguhnya. Itu kenapa setiap sudut hutan yang kita lewati seperti tidak pernah kita temukan saat kita mencari madu. Karena kita sekarang berada pada inti hutan tua. Tapi kita masih bisa keluar dari hutan ini kan, Yud?
Itu tergantung kamu, Gus. Seberapa besar keyakinan dan usahamu untuk mencoba keluar dari hutan ini? Jika kamu tidak bisa melawan rasa takut dan menjadi putus asa, itu akan membuatmu akan terus menjauh dari jalan keluar hutan ini. Agus merasa bingung dengan penjelasan Yudi. Kenapa Yudi yang sekarang seperti sangat beda dengan Yudi yang dia kenal sebelumnya? Agus yang masih penasaran dengan Yudi, ikut duduk di tiang samping Yudi yang tengah asik dengan memainkan asap rokoknya. Sebuah bungkus rokok diarahkan ke Agus. Agus mengambil sebatang rokok dan mengembalikan lagi ke Yudi sambil mengambil korek di tangan Yudi. Kalau kamu mau istirahat, kamu bisa istirahat di sini dulu, Gus. Sebuah perintah yang sangat diharapkan Agus. Agus yang sudah sangat lelah, akhirnya merebahkan tubuhnya di atas lantai surau kusam yang hampir berlumut itu. Tidak lama Agus memejamkan mata. Agus mendengarkan seperti orang-orang sedang bertasbih di dalam surau. Agus berjalan ke dalam surau untuk melihat. Agus terkejut menemukan begitu banyak orang di dalam surau. Semuanya memakai baju putih dan kopiah di kepalanya sedang bertasbih. Dari beberapa baris saf orang-orang itu, terlihat Yudi yang memakai baju berbeda dengan yang lain juga sedang ikut bertasbih. Agus melihat Yudi menoleh ke arahnya dengan wajah yang bercahaya, seperti mengisyaratkan Agus untuk duduk mengikuti bertasbih. Agus langsung duduk di barisan saf paling belakang dan mengikuti bertasbih. Agus meresapi tasbih dengan hati kecilnya, dengan memejamkan mata sambil menunduk, di mana momen ini tidak pernah ia lakukan setelah kabur dari pesantren. Tidak terasa air mata jatuh di pangkuannya, mengingat diri selama ini benar-benar melupakan Sang Pencipta. Mungkin kejadian sekarang salah satu teguran dari Allah. Degup jantung Agus berdetak kencang saat merasakan sebuah tangan di bahunya mengguncang-guncang tubuhnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.